Oke, halo, selamat malam. Selamat datang di TikTok by Big Nation. Malam Selamat ini malam. kita sudah kedatangan tamu istimewa, Mas Kori. Halo Mas Kori, apa kabar? Halo. Alhamdulillah Sehat, baik, Mas Mbak. Kori. Sehat, 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 sehat. Pada perbincangan malam ini saya juga ditemanin oleh Mbak Shedi. Mbak Shedi sehat? Sehat, Mbak Fondina. Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya kenalin dulu nih tamu kita malam ini. Nama beliau Kori Bayunatushori. Beliau berasal dari dusun Montong Meong, Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Wah, jauh sekali tamu kita malam ini ya. Dan beliau juga alumni S2 Kajian Pariwisata UGM dan sekarang jabatannya sebagai Direktur Sunrise Land Lombok. Nah, dan inti podcast malam ini adalah menceritakan tentang perkembangan Sunrise Land Lombok ini. Dan menurut saya SLL ini sangat berkembang pesat. Saya mengikuti nggak sampai setahun lebih ya Mas, ini itu Iya. baru ibaratnya itu baru uh, perjalanan sebentar tapi sepak terjangnya sudah sangat jauh. Oke, Mas, mungkin diceritakan dulu nih kenapa SLL, kemudian bagaimana perkembangannya. Oke. Senang nih bisa diundang dalam acara yang istimewa ini. Terima kasih Mbak-mbak yang cantik-cantik berdua ini, yang luar biasa pemikir. Mbak Fondina nih saya kenal memang selalu setiap programnya itu selalu luar biasa, membuat program itu salah satunya ini malam ini. Baik, perkenalkan, saya ulang, perkenalkan nama saya Kori Bayi Naturosi. Kebetulan, jadi sebetulnya keseharian saya di sini ya sama teman-teman, ngikut teman-teman muda dari dusun saya di sini ya bersihin sampah di pantai. Hanya saja karena dalam hal kepentingan organisasi ya harus ada istilah direktur apa segala macam, kru, Betul-betul. koordinator. Sebetulnya saya kurang nyaman di hal-hal semacam itu karena kepentingan untuk kebutuhan itu ya nggak apa-apalah direktur gitu. Nah, jadi kebetulan saya di sini jadi direktur Sunrise Lombok yang kalau boleh saya ceritakan sengaja saya backgroundnya di belakang ini buku ini bukan pamer buku tapi Sunrise Land Lombok ini sangat erat sendiri saya di Jogja itu macam. Nah, sebalik saya ke Lombok itu sebenarnya saya membuat semacam komunitas literasi. Tapi paradigma literasi yang lazimnya itu mau saya balik. Nah, biasanya kan komunitas literasi itu menjamur tuh. Tapi mereka selalu istilahnya menunggu musiman untuk ada yang sumbang buku lah apa segala macam baru mereka bisa beraktivitas itu. Nah, hal semacam itu yang ingin saya rubah, yaitu dengan di mana komunitas literasi itu dia harus punya sektor bisnis yang bisa menghidupinya. Nah, lebihnya komunitas literasi bila dia punya sektor bisnis yang bisa menghidupinya adalah pertama, dia tidak perlu istilahnya tanda kutip meminta-minta itu, menunggu sumbangan apa segala macam itu nggak perlu tuh. Yang kedua adalah lebihnya dia bisa mandiri dan istilahnya dia bisa lepas dari biasa kan politik kepentingan tuh sangat tinggi banget tuh apalagi di daerah-daerah komunitas literasi itu banyak yang semacam batu loncatan untuk politisi praktis segala macam kan. Nah, itu lebihnya di sana bila komunitas literasi bisa mandiri. Nah, Infinity Book yang pertama saya buat waktu itu. Nah, Infinity Book itu mungkin banyak orang bilang, oh ini eh, Instagramnya aja namanya Infinity Bookstore kan itu, oh toko buku nih gitu kan. Padahal itu sebetulnya komunitas literasi yang paradigmanya dibalik. Contohnya adalah, misal kalau saya awal-awal dulu kami patungan tuh dulu berempat, modal 500.000 kami sama-sama 100, 150 kami sharing gitu kan. Terus kami order buku, misalnya kami beli satu buku misalnya 5 buku kami beli judul buku itu kan. Nah terjual 4 misalnya. Nah yang satu itu adalah kami buka untuk dibaca gratis oleh siapapun yang berminat. Begitu seterusnya semakin omset nambah kita sampai akhirnya Infinity Book itu bekerja sama dengan lebih 72 penerbit di seluruh Indonesia ini.
dari penerbit indie yang populer, yang Gramedia, semuanya tuh semua kita kerjasama di sana. Akhirnya kita order buku, ya begitu, setiap judul buku yang istilahnya ada penjualan hasil profitnya bagus, satu buku itu wajib kita buka dan kita akan untuk akses baca gratis. Bahkan di kemudian hari kita bisa semacam nyumbang gitu, nyumbang buku ke komunitas literasi yang lain gitu. Kita ngadain buku, bahkan komunitas lain yang mengadakan kegiatan semacam bedah buku pun kita yang supply door prize-nya. Jadi Infinity Book support untuk door prize buku berapa segala macam gitu. Nah, itu awal mulanya sebetulnya yang akhir mau nggak mau itu harus saya ceritakan karena itu sangat kuat kaitannya dengan Sunrise Land Lombok ini. Yang akhirnya mungkin nggak ada yang percaya. Awal-awalnya banyak yang skeptis atau ragu lah. Mana ada orang di Lombok Timur mau baca buku katanya. Apalagi beli katanya. Dikasih aja nggak mau baca, apalagi beli katanya. Tapi saya pribadi yang membuktikan bersama teman-teman tuh sebagian dari modal buku itulah yang kami gunakan untuk mengontrak lahan yang sekarang kami kelola menjadi Sunrise Land Lombok itu. Itu yang kami gunakan. Banyak yang nggak percaya bisa modal buku, tapi iya itu yang terjadi. Nah, yang kemudian hari makanya kan sempat kami diresmikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia ya, Prof. Muhajir Effendi dalam hal segmentasi wisata literasi di Sunrise Land Lombok ini. Itu sangat kuat kaitannya dengan relasi kami di Infinity Book itu. Hingga akhirnya sebuah lembaga riset di Jakarta itu LP3S itu yang mensupport kami untuk mengadakan segmen wisata literasi yang akhirnya diresmikan oleh Menteri, diresmikan oleh anaknya Bung Hatta waktu itu, yang terus dan itu programnya berkelanjutan. Kami didistribusikan buku ini sudah masuk ke gelombang kedua ini. Jadi setiap bulan itu kami akan dikirimkan buku yang kami akan taruh di istilahnya pojok buku di Sunrise Land Lombok itu. Jadi wisatawan sekarang kalau ke Sunrise Land Lombok ya bisa baca buku gratis, bisa baca jurnal, baca buku, baca apapun genrenya di sana. Begitu. Gitu anunya singkatnya, Mbak. Misalnya tapi kalau terkait masalah nama Sunrise Land Lombok, pada dasarnya karena kebetulan S1 saya sejarah ya, Mbak ya. S1 saya sejarah, S2 saya baru pariwisata itu. Jadi Labuan Haji ini sebetulnya sejak zaman masuknya Islam di Lombok ini memang sangat kuat posisinya secara geostrategis, geoekonomi sangat kuat memang. Misalnya proses masuknya Islam dari Makassar terus ke Bima, ke Sumbawa, baru dia ke Lombok Timur. Salah satu wilayah pertamanya ya Labuan Haji. Nah, di kemudian hari masuk pemerintahan Belanda, basis militernya di Labuan Haji juga. Bahkan kalau kita bongkar-bongkar arsip di Universitas Leiden di Belanda, nama Labuan Haji sangat banyak di sana di dokumen-dokumen itu. Masuk masa pemerintahan Jepang, basis militer Jepang hanya 3 di Indonesia. Pertama di Bukit Tinggi, itu kayaknya di wilayahnya Mbak Fondina itu. Bukit Tinggi, terus kedua di Jawa, dan ketiga di sini, di Labuan Haji. Karena memang dia semacam di kan pesisir Lombok Timur, bagian timur nih, Lombok ini sangat dekat dia dengan Australia. Nah, jadi akses militer lah di sana itu memang sangat sudah basis militer, bentengnya di sana pasti nggak asal-asalan tuh. Ada nilai strategis, nilai ekonominya di sana itu. Yang akhirnya dia berganti nama menjadi Labuan Haji itu karena pas masa Belanda itu persaingan antara kongsi dagang Inggris yang ada di Singapura dengan kongsi dagang Belanda yaitu VOC yang ada di Indonesia. Akhirnya Labuan Haji ini dijadikan salah satu dermaga untuk mengirim jamaah haji ke Mekah. Nah, makanya namanya Labuan Haji gitu. Labuan Haji namanya. Nah, dari pertimbangan itu sebetulnya tidak susah kita untuk mempromosikannya. Artinya apapun nama pantai ini, semua orang akan kenal. Ya, pantai yang terdekat di Lombok Timur ya Labuan Haji sudah yang terdekat. Tidak perlu kita rebranding lah. Tapi pertimbangannya memang ada situasi di sini yang waktu itu begitu saya masuk kelola itu yang membuat citra
Labuan Haji ini agak negatif ya. Nah, pertimbangan bisnis itu sangat beresiko untuk misal kita tetap gunakan itu. Iya memang populer, tapi citranya negatif gitu. Mau saya naikkan nama Dusun Montong Meong, meskipun tidak negatif citranya, tapi siapa yang kenal? Nggak ada yang kenal. Nah, pertimbangan itu Sunrise Land awalnya. Itu pun hasil diskusi saya dengan seorang kuli bangunan itu di Mataram. Dengan seorang kuli bangunan saya diskusi waktu itu mengenai nama Sunrise Land ini. Oh, Mas, coba kan di sana sunrise-nya itu keren. Buat aja nama Sunrise Land katanya gitu. Ya bagus juga namanya. Secara filosofis memang agak bagus dia memang Sunrise Land, matahari terbit gitu. Ya harapannya kan secara simbolis matahari terbit itu kan membawa harapan masa depan. Mungkin bagi generasinya muncul di sana selayaknya matahari terbit yang selalu dinantikan gitu kan. Nah, tapi saja idealisme saya pribadi harus ada unsur lokalnya. Saya nggak mau, ya maksudnya ya boleh rebranding Sunrise Land tapi bahasa asing harus ada unsur lokalnya juga. Apa ya kira-kira? Nah, Lombok itulah yang terselamatkan. Dari pertimbangan istilahnya digital marketing, ya sekedar main hashtag Lombok aja, maka gampang sekali dicari kan. Nah, naiklah Sunrise Land Lombok. Itu dia, Mbak. Banyak yang protes sebetulnya orang-orang di sini, bahkan beberapa birokrat sempat protes sama saya. Ah, kamu sok asing gitu, ngapain Sunrise Land namanya gitu ya, Labuan Haji aja naikkan gitu. Tapi saya jelaskan, artinya saya memberi nama itu bukan asal-asalan, bukan tanpa ada pertimbangan ilmu marketing segala macamnya itu. Tujuan yang selainnya adalah seperti saya bilang awal itu, apapun nama pantai ini, maka segmentasi wisatawan lokalnya tetap ada. Nah, tujuannya kenapa saya rebranding dengan nama Sunrise Land Lombok itu untuk melompat, istilahnya memperluas segmennya itu. Dan alhamdulillah yang pernah datang itu wisatawan Finlandia pernah datang, wisatawan dari UK pernah, wisatawan dari Perancis juga pernah di sana gitu. Itu dia Mbak, kisah singkatnya terkait latar belakangnya sampai nama akhirnya namanya sampai Selain Lombok. Oke, thank you Mas Kori. Ini jadinya tadinya tuh saya sama Mbak Fondina pengen banyak nanya soal SLL Sunrise Land Lombok, tapi karena tadi sudah dapat cerita juga mengenai Infinity Bookstore kalau saya nggak salah ya, Infinity Bookstore, bener ya Mas ya? Jadi Betul, kok betul. ada ini hal menarik baru lagi nih. Nah sekarang boleh tolong diceritain juga Mas, progresnya gitu ya dari mulai Infinity Bookstore gitu perjalanannya jatuh bangunnya Infinity Bookstore sampai kan tadi diceritain sama Mas Kori sampai akhirnya dari buku-buku yang terjual itu akhirnya terkumpullah sejumlah nominal sampai akhirnya terjadilah si Sunrise Land Lombok gitu. Jadi mungkin nantinya ada tuh yang yang ngedengerin podcast kita mungkin yang lagi struggle untuk sedang membangun sesuatu ini jadi tergerak juga deh karena ceritanya Mas Kori. Boleh diceritain Mas? Oke. Ah, nih saya ada teman sebetulnya karena kita di Jogja itu ya. Di Jogja itu pokoknya mungkin rata-rata deh kawan-kawan perantau kalau memang dia sudah lama di Jogja, terus dia begitu balik ke kampung halamannya, mungkin ada rasa stresnya. Stresnya adalah susah mencari ekosistem yang seperti di Jogja itu. Itu yang akhirnya beberapa teman dia alumni dari UIN, UNY segala macam, daerah kita tidak bisa memfasilitasi sistem itu. Ekosistem kalau di Jogja kita cari buku sambil merem-merem aja dapat kita buku yang memang sesuai kita inginkan. Di sini ya ampun susahnya minta. Nah, itu sebetulnya tujuan menghadirkan Infinity Book itu untuk menciptakan ekosistem bagi kawan-kawan perantau gitu yang balik ke kampungnya gitu. Kalau di Jogja kan kita nongkrong di kafe, ya kita nongkrong di kafe, tapi kita bisa berinteraksi dengan beragam mahasiswa se-Nusantara dari berbagai ilmu segala macam, latar belakang jurusan kita bisa diskusi. Nah kalau di sini Mbak, waduh, boro-boro kita mau diskusiin ngobrolin masalah buku atau masalah hal-hal yang apa namanya yang populer atau segala macam. Ya rata-rata di sini ya mungkin di kafe nongkrong, balik HP, main game selesai sudah. Artinya
Artinya kalau dari sudut pandang kami yang alumni Jogja itu tak ada aktivitas yang produktif lah di kafe itu. Sedangkan di sini sebetulnya di Lombok Timur ini sedang sangat-sangat menjamur budaya nongkrong di kafe itu. Mungkin ratusan apa berdiri di sebelahnya kami buat Infinity Book itu. Terus masalah tantangannya, pertama tantangan yang saya hadapi adalah tidak punya lokasi. Waktu itu karena saya sudah setting kan di marketplace, saya sudah buatkan Google bisnis segala macamnya, saya setting dia di Google Maps segala macam. Yang akhirnya sebanyak orang yang datang ke rumah mau beli buku, sedangkan buku ini ada di dalam kamar saya. Ya kalau cowok nggak apa-apa, kalau cewek ini kan lucu banget tuh kalau Persoalan masuk ya ke Mas kamar kalau saya beli cewek ya. buku gitu. Ya, ya, itu akhirnya yang membuat saya sama teman-teman tuh oke, kita coba ngadain sebuah acara bedah buku di kafe-kafe katanya. Awalnya niatnya mau pindah-pindah, tapi begitu kafe pertama tempat kami nongkrong bagus, artinya ya alhamdulillah yang kami temui adalah owner kafe yang mempunyai istilahnya respect dia terhadap anak muda yang produktif itu. Selesai acara waktu itu kami bedah buku pertama, ingat saya judulnya itu, buku itu Jangan Pulang Jika Kamu Perempuan, judul buku itu. Nah, kami bedah buku itu yang hadir sampai 200-an orang tuh. Jadi pemilik kafe ini di satu sisi senang rame kafenya gitu kan. Nah, akhirnya kami usai acara itu ditawari kami, what next katanya gitu. Gituin kami. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya apa program kalian selanjutnya? Oh iya, rencana ini jadi program tetap, minimal 1 kali sebulan mungkin kami adain bedah buku. Oke, permanen aja di sini katanya. Saya sambil garuk saya sambil garuk-garuk kepala, mikirin sewa, sewa apa segala macam tuh kan. Terus diem lumayan diem beberapa detik, langsung si pemilik kafe itu bilang, kalian nggak usah pikirin sewa, pikirin apapun, saya yang buatkan etalasenya katanya. Kalian siapkan display buku aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Ya tapi tambah tambah nggak enak kan? Oh nggak enak kita Pak, saya bilang. Mungkin oke lah kalau sewa pun mungkin jangan sampai atas 1 juta kayaknya Pak ya, saya bilang gitu kan. Nggak perlu nyewa katanya. Nah itulah singkat ceritanya kami di sana di sebuah kafe itu. Kebetulan di ibu kota kabupaten di Selong kan, di ibu kota kabupaten Lombok Timur tuh. Sampai sekarang masih lapak buku kami di sana. Nah, itu tantangan pertama yang akhirnya dapat kita solusi. Tantangan yang kedua adalah ini dia. Seringkali kita kalau berbisnis basisnya teman, apalagi di daerah, kita cuma modal istilahnya trust itu. Jadi nggak ada hitam di atas putih itu, nggak ada bermaterai segala macam. Ya udah kerjasama aja gitu kan. Tapi kan di kemudian hari ada saja beberapa kawan memang dalam keterdesakan ekonomi apa segala macam itu butuh modal apa gitu, yang akhirnya istilahnya menarik sahamnya tiba-tiba. Nah, itu perkara itu memang. Tapi di saya pribadi ya oke lah, kawan lagi butuh duit, ya udah kita kita kasih modalnya, kembalikan modalnya dengan bagi hasil apa segala macam itu. Tapi resikonya memang agak tersendat dia kan. Misal kebetulan kita mau order buku sekian misalnya. Tapi ada yang narik narik modalnya. Ya mau nggak mau kita harus kurangi gitu kan. Syukurnya sih banyak penerbit yang memaklumi kondisi keuangan kami waktu itu di Infinity Book. Yang alhamdulillah sampai sekarang bisa survive meskipun saya secara pribadi sedang intens di Sunrise Lombok ini, jadi acara bedah buku itu masih belum bisa terrealisasi itu. Kami bedah buku itu pernah penulis dari Sumatera datang. Dari Sumatera langsung terbang ke sini. Terus pernah itu dari Surabaya itu datang ke sini juga. Yang itu kerja modelnya mungkin banyak orang yang bilang kok banyak sekali duit ngundang pembicara dari jauh-jauh katanya. Sebetulnya itu strateginya adalah saya sampaikan aja. Nggak ada saya ngeluarin duit itu. Infinity Book nggak ngeluarin duit apapun. Jadi strateginya itu kita lobbynya dari penerbit. Jadi kalau penerbit sudah memandatkan bahwa ini loh, ini adalah istilahnya apa? Reseller kami di sana gitu. Kalau penerbit itu sudah memerintahkan si penulis itu untuk datang untuk bedah buku, ya pasti penulis itu akan datang. Nah itulah yang terjadi gitu.
Jadi misalnya salah satu penerbit dari Jogja itu kan kita order buku itu baru, terus saya tawarkan, bisa nggak ini dibedah bukunya di tempat kami? Oh bisa. Nggak sampai beberapa hari sih, langsung penulisnya menghubungi kita dan langsung dia datang ke sini. Jadi tiket pesawat, hotel apa segala macam nanggung sendiri mereka. Kita nggak nanggung apa-apa. Nah gitu. Terus yang alhamdulillah survive dia Infinity Book itu, kemudian hari yang ini yang perlu saya ceritakan juga. Sebetulnya saya diminta sama anak-anak muda di kampung saya ini. Dulu apa lokasi tempat Sunrise Land Lombok ini adalah pantai di dusun saya sebetulnya. Di dusun saya yang pada masa kecil itu saya main bola di sana, mandi di sana, jualan es di sana gitu. Nah tapi meskipun saya pas kuliah pariwisata, saya nggak pernah sebetulnya berpikiran untuk terlibat kelola tempat ini. Jadi ini sebuah proyek mangkrak sebetulnya Sunrise ini. Awalnya dulu Pemda membebas lahankan lokasi itu kan tujuannya untuk membuat taman mini, mini Ancol gitu, semacam taman mini Ancol, tapi entah gimana ceritanya mangkrak. Yang kemudian hari anak-anak muda di sini meminta saya, ayolah, kamu kan sarjana nih katanya, pariwisata lagi katanya, masa nggak bisa apa kelola tempat ini biar ada tempat kita kerja katanya kan. Malam pertama ya saya nggak gubris biasalah omongan-omongan sekedar kayak gitu kan, paling apa sebentar aja udah nggak ada konsistensinya gitu. Malam kedua saya ditunggu tuh pulang jualan buku dari ibu kota kabupaten tuh, jam 2 malam tuh saya pulang ditunggu, ayolah katanya gitu saya. Terus saya bilang sama mereka, ayo kalau gitu patungan, saya bilang. Mereka bilang, ya kalau kita punya duit, ya ngapain kita minta kerjaan untuk di sini karena kita nggak punya duit nih katanya. Terus malam ketiga masih mereka tunggu saya tuh. Yang akhirnya oke saya renungi-renungi, saya coba pelajari kebijakan, oke bisa dia di kontrak modalnya ini, istilahnya perjanjian kerjasama modalnya dengan Pemda itu. Ya itulah akhirnya spekulasi, sebagian modal buku itu saya gunakan untuk bayar kontrak itu. Memang agak agak apa ya, agak lucu sebetulnya. Lucunya adalah itu pantai berada di dusun saya, anak muda pengen mengabdi kembangkan ilmunya kelola pantai itu tapi harus dikontrak gitu. Itu agak lucunya karena saya membayangkan misal kayak di Jogja itu kan Sultan Ground tuh, tapi nggak regulasi gampang aja mempermudah masyarakat untuk kelola apa aset itu dengan catatan selama tidak dijual kan itu. Nah di sini lucu mau nggak itu harus sih Mbak, anunya apa namanya dari Infinity Book gitu. Jadi saran saya mungkin bagi kawan-kawan dimanapun berada, jika ingin istilahnya itu punya idealisme untuk mengembangkan literasi atau apa segala macam itu, pertama adalah mandiri, kedua jangan pesimis bahwa apa namanya ini nggak bisa hidup di lokasi saya, pasti bisa dengan saya kasih misalnya contohnya ini ya, salah satu sisi pembeda Infinity Book dengan toko buku konvensional, di Infinity Book orang beli buku itu bisa dia konsultasi. Jadi misal mahasiswa nih, mau saya sedang tulis skripsi tesis ini judulnya ini kira-kira apa yang relevan referensinya. Nah, di Infinity Book memudahkan itu. Ini judul bukunya, sinopsisnya ini bla 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 segala macam. Kalau di toko buku, bahkan apa penjaga toko buku sekelas Gramedia aja nggak tahu tuh di mana posisi Oh, buku apalagi benar. isi bukunya. Ya, Raknya di sebelah mana aja kadang masih suka bingung ya, Mas. yes, betul, betul. Betul. Bahkan nih saya anu juga banyak perempuan-perempuan yang kadang broken home, broken heart segala macam menghubungi WA bisnisnya Infinity Book. Mas, saya lagi mengalami situasi ini bla 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 segala macam. Kira-kira apa buku yang pas untuk saya baca dalam situasi yang saya hadapi ini gitu. Nah, baru tuh kita kirimi buku-bukunya, kita kasih sinopsisnya, baru mereka pilih oh ini kayaknya saya mau pesan order gitu. Nah, itu salah satu apa daya bedanya Infinity Book ini yang memang sengaja saya buat sedemikian rupa membandingkannya dengan toko buku konvensional. Yang kedua adalah toko kalau kita ke toko buku konvensional tidak ada space terbuka bagi orang yang beli buku.
Nggak bisa kita ngopi di Gramedia tuh, kita nggak bisa rokokan juga di Gramedia tuh. Nah, di Infinity Book ini bisa. Karena lokasinya di kafe kan, gitu. Bisa sambil nongkrong apa gitu sama teman-teman sambil diskusi buku apa. Itu sebenarnya makanya kawan-kawan dimanapun berada yang bergelut di bidang literasi, jangan pernah putus asa di bidang itu. Nah, karena pengalaman pribadi memang sangat berat memang di dunia literasi. Kalau masih idealismenya sekedar-sekedar aja, mending nggak usah sih. Tapi saran saya bagi kawan-kawan yang memang punya idealisme kuat di bidang literasi, silahkan lakukan itu. Tidak mudah, tidak berat, tapi bukan tidak mungkin gitu untuk lakukan itu. Infinity Book sudah membuktikannya yang akhirnya bisa menjadi Sunrise Land Lombok itu yang awalnya anggaplah Infinity Book itu semacam wisata literasi gitu. Nah, yang akhirnya menjadi ada Sunrise Land Lombok yang bisa membuka berbagai macam segmen wisata di sana. Wisata literasinya ada, sport tourismnya ada gitu. Bahkan wisata budayanya juga jalan, bahkan volunteerismnya pun jalan, wisata relawannya di Sunrise Land Lombok ini. Gitu, Mbak. Ya, luar biasa ya Mas Gori. Saya bisa membayangkan Mas, kita lama di Jawa, kemudian pulang ke daerah, pasti tantangannya sangat besar ya. Pemikiran, ada beberapa pemikiran kita yang mungkin, saya mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang tersinggung ketika nanti mendengarkan, ada beberapa pemikiran yang mungkin tidak sejalan dengan teman-teman yang ada di daerah. Ada tantangan yang besar yang harus kita punya impian, tapi kan yang kita inginkan, impian kita harus ada gayung bersambut karena kalau sekarang kan zaman kolaborasi ya, nggak mungkin segala sesuatu itu kita bisa jalanin sendiri gitu, nggak mungkin kita bisa membangun apapun itu sendiri gitu. Sunrise Land Lombok, Infinity Book pun kan jalannya dengan kolaborasi gitu. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana respon masyarakat? Karena kan ketika ada suatu perubahan, misalnya dengan ada Sunrise Land Lombok, kemudian Infinity Book, kan ada perubahan yang terjadi di Labuan Aji ini, Mas. Bagaimana respon masyarakat? Kemudian, apakah masyarakat sudah mulai terbuka dengan datangnya wisatawan-wisatawan? Apalagi saya lihat ada kegiatan-kegiatan nih, ada universitas apa, Mas? Mas Wardi, saya lihat. Ya, Yang ya, juga pariwisata. bahkan ada ada yang magang udah sekarang di sana, kampus dari Universitas Hamjanuadi. Mereka magang selama 5 bulan. Terus ada yang PKL. PKL itu dari Poltek Parlombok gitu. PKL mereka di sini. Terus hampir semua kampus di Lombok ini sudah pernah berkegiatan di sini. Besok tanggal 21 sampai tanggal 22 itu yang berkegiatan adalah jurusan bahasa Inggris itu dari Universitas Hamjanuadi juga. Jumlah mereka sampai 200-an lebih itu berkegiatan di sana. Jadi kerjasama kita hampir dengan semua kampus. Bahkan dengan UGM juga, alumni saya, alma mater saya, kita bekerja sama juga dalam hal konservasi penyu di sana. Di Sunrise Lombok ini gitu. Banyak Nah, sekali saya kegiatannya ya. ya begitulah jadinya, maksudnya karena banyak kegiatan di pantai itu yang awalnya lumayan putih sih, saya sekarang jadi glowing di pantai terus ya. Eksotis Nah, loh, Mas. masalah ini Mbak, sesuai pertanyaan Mbak tadi, masalah bagaimana respon masyarakat itu. Pertama sebetulnya yang saya lihat adalah respon masyarakat di sini, yang saya lihat ternyata mereka dari dulu memiliki hope atau harapan dan keresahan yang sama sebetulnya. Nah, tapi kan memang itu kendala di masyarakat itu, mereka sering saya sampaikan di mana-mana. Tak ada manusia satupun yang tak ingin maju tuh, apalagi masyarakat. Pasti semua pengen maju. Nah, sayangnya memang ada hal-hal tertentu yang membuat mereka tidak bisa mengakses kemajuan itu. Pertama, anggaplah akses informasi yang minim. Terus kalaupun mereka tahu informasinya itu, mentalitas mereka berhubungan dengan birokrasi itu tidak gitu, tidak siap gitu kan. Nah, yang terjadi di saya adalah di masyarakat di sini adalah cara mereka mengakses itu memang mereka tidak tahu. Mereka ingin tapi tidak bisa. Itu yang cenderung terjadi, akhirnya orang luar datang, istilahnya makelar-makelar di sana, calo-calo itu sering datang. Misalnya contoh sederhana kayak misalnya urus kakak, urus akte kelahiran, mereka harus bayar tuh. Padahal itu gratis semua. Apalagi urus bantuan untuk nelayan, urus bantuan untuk PKH, bantuan sosial segala macam tuh. Mereka pengen dapet tapi nggak tahu caranya gimana.
yang akhirnya menggunakan perantara calo-calo itu. Ini yang terjadi sebetulnya. Masyarakat itu pengen istilahnya pantai ini mendatangkan kesejahteraan bagi mereka. Lebih-lebih itu adalah sudah istilahnya karena lokasi 7 hektar luas Sunrise Island Lombok ini kan, itu aset Pemda, Oh, luas. itu sudah ya 7,2 hektar tepatnya. Itu sudah ditemboki. Jadi batas demarkasinya udah jelas tuh. Nah, makanya masyarakat di sana ingin itu bisa produktif, tapi mereka nggak tahu caranya. Nah, yang akhirnya saya lah yang diminta sama masyarakat anak-anak muda di sini. Kawan kawan-kawan yang minta saya itu Mbak tahu, kerjaan mereka sebelumnya itu balap-balapan liar yang mereka lakukan. Jadi polisi dulu di sini setiap malam minggu melakukan pengejaran kepada anak-anak muda yang suka balapan itu ya. Yang mereka kejar itu adalah anak-anak muda yang sekarang di Sunrise Lombok ini. Ya sekarang sekarang mereka sudah sibuk urus destinasi, nggak pernah lagi mereka balapan, nggak sempat mereka mikirin motor apa tuh gitu. Nah, terus memang tidak bisa kita pungkiri sih, memang kita balik di masyarakat, kita ingin mengabdi itu tidak semua orang yang memang yang istilahnya seia sekata sejalan gitu. Ada saja memang yang ini pasti ujung-ujungnya menjual kepala masyarakat nih katanya gitu kan. Macam-macam tuh yang bisa. Tapi kan kalau kita tetap dengarkan omongan yang begitu, kapan kita bisa maju gitu kan. Kalaupun misalnya saya pribadi kalau kalau mau saya istilahnya di ruang ber-AC apa segala ya udah saya masuk kampus saja, saya jualan buku aja tenang, kita bagi hasil nggak perlu gaji orang, kita gaji diri sendiri gitu kan. Gitu. Tapi karena memang bawaan idealisme dan memang kebetulan diminta sama anak-anak muda di sini, ya oke lah nggak apa-apa lah saya lakukan itu gitu. Gitu Mbak yang kondisinya. Mas, nanya lagi ya, karena Iya. menarik sekali ya. Iya, Tadi kan sangat ya Mbak menarik. Modina ya, tadi diceritain juga bahwa SLL ini 7 hektar gitu ya. Terus tadi disampaikan juga sama Mas Kori bahwa respon masyarakat itu memang awalnya itu mereka ini sebenarnya menginginkan ada dampak positif yang mereka dapatkan dari adanya pengembangan di situ gitu ya Mas Kori ya. Nah, cuman yang kita ketahui apalagi kebetulan ini kita bertiga sama-sama pernah mendapatkan keilmuan kepariwisataan gitu ya Mas Kori. Ya. Untuk bisa terbentuknya satu sistem kepariwisataan kan tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Paulina bahwa kita butuh banget tuh yang namanya kolaborasi. Nah, Yes. yang ingin sekali saya ketahui, Mas, cikal bakalnya, awal mulanya, pengembangannya SLL ini melibatkan siapa saja gitu ya, terus kemudian keterlibatannya keterlibatannya stakeholder-stakeholder ini masing-masing sejauh apa. Jadi dari awal sampai akhirnya SLL ini super settle sampai banyak sekali kampus yang PKL di situ, magang, dan kemudian ada banyak sekali kegiatan aktivitas wisata yang bisa dilakukan di situ. Nah, ini kan ada nih penggerak Ya. awalnya ya, penggerak awalnya sektor-sektor yang dirangkul sama Mas Kori untuk Ya. akhirnya bisa mengembangkan SLL ini gimana sih Mas ceritanya? Ya, jadi yang terlibat awalnya itu adalah lebih dari 30 masyarakat yang terlibat itu. Jadi kami itu hari pertama gotong royong berbaris itu 30 orang tuh dari timur ke barat melakukan pembersihan. Bahkan pernah kan saya pikir kan ya oke kita gotong royong pembersihan sampai sore gitu kan. Sore malamnya saya bisa pergi ke ibu kota kabupaten untuk jaga buka lapak buku saya itu. Awal-awalnya ya saya pergi ke ibu kota kabupaten dan tahu yang terjadi saya buka story WA, teman-teman saya itu gotong royong sampai malam. Yang itu membuat saya nggak enak, saya tutup lapak buku saya balik lagi ke pagi. Ya mau nggak mau kita siang malam mereka ya, mereka gotong royong itu. Yang awal-awal yang kemudian hari terus ketika istilahnya itu kita membuat struktur yang tetap gitu. Begini dia, memang ada kondisi di mana memang perbedaan di satu sisi, misalnya anggaplah kalau saya kan memang visi ke depan saya memang saya bidik gitu, tapi beberapa masyarakat itu memang orientasinya memang
Ya mau nggak mau adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar ekonomi memang yang pertama kali itu. Nah di situ yang agak susah kita selaraskan. Contohnya misalnya, awal-awal hampir 15 lebih anggota itu semua itu nimbrung di gerbang. Karena apa? Yang di pikiran mereka, duit itu ada di gerbang. Ya, tapi kan gimana? Kalau bayangkan 15 orang di gerbang pengunjung masuk itu dikira nanti ada blokade di sana. Iya, takut jadi. Malah takut mereka datang ya. Nah, oke lah akhirnya meskipun kawan-kawan dan saya di sini tak pernah punya pengalaman organisasi, saya akan buat organisasinya. Saya buat divisi gerbang, divisi toilet, divisi kebersihan dan kesehatan, saya buat divisi keamanan, saya buat divisi penjaga pantai, bendahara, segala macam, saya buat posisi-posisi itu. Akhirnya mulai berkurang. Istilahnya mereka sudah menempati posisi masing-masing tuh. Nggak ada yang nimbrung lagi 15 orang di gerbang tuh. Tapi yang terjadi adalah silang sering mereka saling masuk itu loh. Penjaga gerbang ikut campur ke divisi toilet, penjaga toilet ikut campur di sana sini segala macam. Oke lah kalau gitu. Sekarang saya harus buat berarti istilahnya itu acuan baku tupoksi mereka itu. Dan alhamdulillah sekarang udah running ya, udah mandiri mereka sekarang gitu. Jadi udah menempati posisi masing-masing, mereka tidak lagi ikut campur urusan masing-masing. Nanti evaluasinya adalah biasa kita sekali sebulan itu kayak semacam makrab gitu, makrab antar anggota, sesama anggota itu. Sambil bakar-bakar ikan gitu, sambil live musik apa segala macam tuh, sambil kita evaluasi kegiatannya itu. Nah, terus setelah itu memang karena kita ya latar persis seperti Mbak bilang tadi itu kita bertiga nih latar belakangnya masalah pariwisata, kajian pariwisata, maka untuk jangka panjang sustainnya SLL ini yang namanya pariwisata ini kan industri multi pihak, pentaheliknya harus jalan saya bilang. Karena saya tahu pengembangan kepariwisataan di sini tuh pentaheliknya nggak jalan. Tapi cara saya membahasakan pentahelik karena saya tahu rekan saya pasti nggak paham pentahelik segala macam itu. Nah, yang akhirnya pertama yang saya masuki adalah dunia kampus yang saya masuki. Bahkan kampus yang pertama mensupport SLL-nya adalah UGM. UGM yang pertama kali mensupport itu. Yang kemudian hari kita menemukan adanya ekosistem penyu, yang itu kita buat webinarnya kerjasama dengan BKSDA NTB, terus bekerja sama dengan Pak Iswandi kalau tak salah namanya ya, yang ketua ekowisata Indonesia itu. Terus kita adakan live Zoom meeting begitu. Kemudian hari sampai akhirnya kemarin-kemarin kita dapat piagam penghargaan untuk konservasi penyu itu. Oke, dunia kampus sudah iya, tapi kan saya bilang, aduh, dunia kampus, iya kampus UGM, tapi UGM itu di Jogja sana. Saya bilang, kok nggak ada kampus di sini yang masuk? Saya bilang, yang kemudian hari saya gunakan istilahnya kunjungan langsung. Kunjungan langsung itu adalah yang strategi saya. Banyak anak-anak di sini itu yang pengen kuliah tapi tak punya biaya. Akhirnya saya istilahnya SLL ini semacam memberi rekomendasi, terus saya bawa dia ke kampus. Ini loh anak muda, dia pengen kuliah, dia terlibat di Sunrise Lombok tapi nggak punya biaya. Bisa nggak dapat beasiswa bidik misi, saya bilang. Ya udah alhamdulillah udah tiga anak muda yang bisa kuliah berkat rekomendasi dari SLL dan dapat beasiswa bidik misi di dua kampus yang berbeda. Kita dapat itu. Terus kemudian Universitas Hamdan Wadi yang ada di Lombok Timur memagangkan mahasiswanya di sini. Poltekpar Lombok mengirimkan PKL, mahasiswa PKL ke Sunrise Lombok. Terus beberapa kampus juga semacam memberikan beberapa program-program kayak clean up apa segala macam, mengirimkan mahasiswanya ke Sunrise Lombok gitu. Nah, terus oke, dunia kampus sudah jalan nih, saya bilang. Mau nggak mau media ini harus kencang, saya bilang. Nah, ini banyak kawan-kawan pengelola destinasi wisata di sini yang terheran-heran melihat Sunrise Lombok. Ini mereka bertahun-tahun kembangkan destinasi, tapi nggak ada yang tahu program apa yang dilakukan itu. Nah, yang akhirnya saya pribadi mengevaluasi diri dan mengevaluasi istilahnya cara orang-orang di sini mengembangkan destinasi wisata itu. Jadi yang penting, salah satu hal yang penting sebetulnya sebagai seorang pengembang wisata itu adalah
dia harus mempunyai kemampuan jurnalistik, minimal menulis press release. Nah, kita tahu di dunia media itu sebenarnya media itu sangat butuh berita media itu. Tapi kalau media itu istilahnya kalau kurang nggak seksi-seksi amat lah beritanya, mereka malas juga ke suatu tempat untuk meliput itu. Apalagi mereka harus tulis beritanya, harus ngeliput segala macam. Nah, kalau pengelola wisata punya kemampuan menulis jurnalistik, tinggal buat press release-nya, kirim ke media, dengan senang hati media itu akan meliput, memuat. Karena media mereka tinggal tinggal up berita aja kan, udah barang jadi mereka terima. Nah, itu yang terjadi, yang hingga akhirnya apa sampai SLL ini diliput TVRI, diliput iNews TV, diliput MNC, diliput apa lagi SCTV, Indosiar, bahkan sampai yang terakhir itu pernah SLL ini di Tempo, di koran Tempo pernah. Waktu itu pas peresmian segmen wisata literasi itu, gitu. Hampir semua media, ya, pernah semua. Oke, medianya sudah running nih, saya bilang medianya dan salah satu ini termasuk podcast ini sangat penting dalam persis seperti yang Mbak Fondina tadi sampaikan itu untuk semacam memfasilitasi destinasi atau pengelola destinasi eh, di berbagai macam daerah. Nah, media semacam ini memang sangat penting, termasuk podcast ini untuk memfasilitasi karena banyak sekali seperti saya bilang tadi, banyak pengelola wisata itu mereka tak paham masalah media itu. Idealismenya menggebu-gebu memang mengembangkan destinasi, tapi itu di zaman sekarang ya mau tidak mau harus kita akui media adalah harus kita masuk dunia media itu. Nah, di sana unsur pentahelix kedua sudah jalan, kampus sudah, media sudah. Tapi kalau begini-begini aja, saya bilang kalau apa namanya eh, sektor bisnisnya nggak jalan, nggak ada juga jadi bahan bakarnya kan gitu. Kalau sektor bisnisnya nggak jalan. Nah, mulailah akhirnya kita kembangkan istilahnya beberapa kafe-kafe gitu, kafe-kafe yang populer lah di yang kita kembangkan di Sunrise Lombok. Terus mulai kita pengadaan sepeda, penyewaan sepeda. Terus mulai kita kayak semacam donasi untuk konservasi penyunya lah gitu. Terus mulai kita istilahnya buka camping ground, mulai kita buka paket-paket wisata untuk apa menggedor sektor bisnisnya itu gitu. Nah, oke, udah sektor bisnisnya jalan gitu. Sekarang apa lagi ya? Saya bilang dia harus kuat ini masyarakat, basis masyarakatnya harus kuat saya bilang. Nah, di sanalah mulai kita banyak tanda kutip misalnya kayak janda-janda di sini. Janda misalnya ada janda cerai memang karena di sini kan memang banyak sekali perempuan-perempuan yang akhirnya berstatus janda karena ditinggal sebagai suaminya ke TKI apa. Memang atau cerai karena perkara ekonomi apa. Itu kita rekrut di sana, di Sunrise Lombok itu. Misal, sekarang ini ada tiga perempuan yang memang statusnya itu, yang satunya di bagian tiketing. Terus yang dua itu mereka minta di bagian kebersihan, tapi saya yang nggak tega. Saya nggak tega lihat perempuan di panas-panasan berdebu, saya bilang. Terus apa dong katanya? Mau nggak jualan? Saya bilang. Jualan apa katanya? Jual apa yang belum ada dijual di sini? Mereka nggak tahu tuh. Terus saya bilang, jual makanan tradisional. Saya bilang jajanan pasar di sini belum ada yang jualan itu. Apa misalnya contohnya ya kuis rabi kayak apa kayak saya bilang modalnya tapi nggak usah pikirin modal pengelola yang kasih modal saya bilang pengelola yang buatkan tempat jualannya kasih modalnya segala macam itu nggak berbunga saya bilang pokoknya cukup kembalikan modal selesai selanjutnya itu adalah profitnya kalian saya bilang ya alhamdulillah mau mereka akhirnya gitu. Nah ini juga yang akhirnya istilahnya salah satu siasat ya bisa kita sebut siasat strategi SLL itu untuk memperkuat basis masyarakatnya. SLL itu sejak pertama kali beroperasi sih sebetulnya. Jadi bila ada anggota SLL yang kuliah itu ada beasiswanya per bulan. Beasiswanya itu 250.000. Terus bila ada anggota XLL yang sakit itu ada jaminan kesehatannya. Bila ada keluarganya yang sakit, ada juga jaminan kesehatannya. Bila ada istilahnya keluarganya yang meninggal apa, itu ada uang dukanya. Yang menikah ada tunjangan menikahnya juga gitu.
Terus untuk kayak semacam eh, apa untuk di sini kan ada istilahnya aktivitas kemasyarakatan dan keagamaan itu misalnya untuk menguruk tanah kuburan apa segala macam untuk di masjid apa dan itu CSR SLL dialokasikan ke sana gitu. Yang alhamdulillah sekarang ya begitulah kondisinya bahkan sampai nelayan sendiri meminta ke saya bilang kok nggak ada acara untuk kita nih katanya gitu kan. Acara apa? Saya bilang, ya acara apa kayak permainan mungkin balap perahu, kayak tarik tambang perahu kayak katanya. Dan pas kali momennya waktu itu, ketika pemerintah menaikkan harga BBM, nelayan Sunrise Land Lombok itu mengadakan lomba tarik tambang perahu dayung. Ya, terus terus yang tempat apa lucunya itu banyak media yang datang, tahu judul mereka yang clickbait itu. Nelayan Sunrise Land Lombok melakukan protes kenaikan BBM dengan melakukan tarik tambang perahu dayung. Dan itu diliput apa SCTV Indosiar itu waktu itu. Tribun segala macam yang meliput di sini. Nah, itulah yang terjadi 4 unsur pentahelix itu alhamdulillah sudah jalan dan tinggal 1 unsur lagi, government. Itu terkait masalah policy, kebijakan. Mau tidak mau harus saya akui ya mungkin nanti ada yang mendengar di sini maksudnya Pemda yang ada di Lombok Timur tapi harus saya sampaikan memang karena banyak orang yang tak berani bersuara itu makanya bikin situasi tetap berulang saja gitu. Tapi kalau saya karena saya nggak ada risiko nggak ada apa segala macam apapun yang terjadi silakan. Yang saya sampaikan di sini adalah birokrasi government di sini sangat lemah sekali apalagi di instansi pariwisata. Bisa kita mengurus sesuatu yang remeh temeh itu aduh ribetnya minta ampun ribet. Kita tak izin jadi soal mau kita izin jadi soal juga gitu. Jadi kalau kita tetap ikuti aturan di sini itu maka nggak lambat banget perkembangan pariwisata di sini tuh. Makanya yang sering saya lakukan itu adalah bypass. Misal kayak bypass itu saya melambung langsung misal kayak peresmian SLL yang langsung oleh menteri. Saya harus akui sampaikan tidak ada intervensi pemerintah di sini tuh. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah, tapi ya sempat saya kena juga sih, kena kena teguran juga. Tapi enggak, itu oke lah. Di saya enggak masalah. Mau kena tegur, yang jelas kan tujuan saya bagus tuh, bukan tujuannya apa-apa. Gitu. Nah itu kondisinya Mbak. Jadi dari 5 unsur pentahelix itu 4-nya alhamdulillah sudah jalan. Tinggal 1 itu sebetulnya. Yang 1 ini kuat aja. Wow. Bisa totalitas kita kembangkan SLL. Itu kondisinya Mbak. Model Ya, kerjasama apa segala macam. luar biasa ya. Jadi sebenarnya di dalam pengembangan pariwisata tuh yang saya lihat memang ada eh, key people-nya ya, Mas. Juru kuncinya ibaratnya. Kalau ada satu juru kunci yang bisa merangkul semua stakeholder kemudian bisa maju kan memang banyak tantangan ya di dalam komunitas. Ketika satu juru kunci ini didengar, kemudian arahannya bisa sama-sama dilaksanakan, itu akan membuat satu destinasi wisata menurut saya itu bisa maju. Dan surprisingly di SLL ini kesejahteraan komunitas itu sangat diperhatikannya. Jadi poin saya tuh bahkan untuk mau menikah aja tuh dikasih duit loh sama pengelola. Itu sangat jarang sekali loh Mas yang dilakukan, dan itu tidak hanya satu aspek aja. Mungkin di destinasi lain ada yang aspeknya pendidikan, tapi kan di SLL di semua aspek itu diberikan tunjangannya, dan itu menjadi kunci untuk bagaimana masyarakat itu merasa dilibatkan dan merasa terbantu bahwasanya SLL itu adalah bagian dari kita, sehingga mereka tidak merasa keberatan disuruh apa Persis, untuk apa, karena kan untuk kesejahteraan mereka persis, gitu. persis. Dan kamu luar biasa Mas, saya acungi Nah, keren sangat luar biasa. gini gini. Ini Mbak, sebetulnya ini yang apa kondisi general sebetulnya kondisi umum itu. Asal distribusi hasil itu adil saja, saya rasa apapun aktivitas itu akan running dia. Terus yang kedua, yang istilahnya pertimbangan yang terjadi itu kenapa bisa saya terapkan itu
itu berdasarkan pengalaman sebetulnya. Artinya pengalaman saya 10 tahun di Bali, 5 tahun di Jogja itu. Saya melihat pengalaman, oh begini cara pariwisata dikembangkan di sini gitu. Sedangkan di saya di Lombok Timur, di daerah saya ini, dari saya kecil jualan es itu sabe, tetap begitu-begitu aja sampai saya sekarang ini. Terus yang ketiga itu kenapa saya sampai istilahnya terapkan distribusi hasil sampai ke tunjangan nikah segala macam tuh. Itu sebenarnya hasil bacaan buku saya, buku yang ditulis oleh Rutger Bregman, judulnya Social Basic Need. Nah, di buku itu dia survei survei lapangannya itu adalah di Kanada sama di India. Jadi Kanada itu hasil apa yang disampaikan di buku itu. Kanada itu bisa jadi negara berkembang semacam ini adalah karena ada pernah program sosial yang dilakukan 50 tahun yang lalu oleh pemerintah salah seorang presiden di Kanada itu. Yang ketika presiden itu diganti, program itu dihapus oleh rezim selanjutnya itu. Karena dianggap nggak penting. Nah, tapi setelah dilakukan survei, masyarakat Kanada itu bisa menjadi seperti yang sekarang itu berkat program sosial yang 50 tahun yang lalu itu. Karena itu diketahui karena dibongkar beratus-ratus dokumen di pemerintahan dibongkar itu, dibuka masalah program itu. Terus surveinya yang kedua adalah di India. Dia mensurvei petani tebu. Petani di tebu di India ternyata IQ mereka naik ketika panen tebu itu bagus. Tapi IQ mereka turun ketika mereka gagal panen. Nah, asumsi buku itu adalah manusia ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Kita aja misalnya mahasiswa ya, kalau udah tanggal tua, nggak ada duit, nggak ada apa, malas banget kita buat tugas tuh. Meskipun kita sebetulnya mampu tuh buat tugas. Artinya kebutuhan dasar itu memang penting di manusia ini gitu. Itu sebenarnya tiga pertimbangan itu. Pertama memang yang pengalaman kita di lapangan. Kedua adalah masalah memang pentingnya distribusi hasil itu. Yang ketiga adalah memang dari hasil bacaan buku yang ditulis oleh Rutger Bregman. Kebetulan dia historian dari Belanda, baru umur berapa 34 tahun kayak masih muda banget. Sedang populer dia di Eropa sana. Itu dia Mbak, masa apa namanya latar belakang apa kenapa sampai SLL itu menerapkan hal-hal semacam itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Kori atas penjelasannya. Saya sedikit rangkum ya dari hasil perbincangan kita sejauh ini. Udah nggak kerasa hampir 1 jam, Mas. Saya kayak bentar banget kita ngobrol. Yang awalnya dari komunitas baca buku, Infinity Book, kemudian berakhir menjadi sebuah destinasi wisata yang dikembangkan dan di mana di dalam destinasi tersebut justru kesejahteraan masyarakat menjadi poin di situ. Dan segala ilmu pariwisata yang Mas Kori dapatkan, baik itu di lapangan, baik dari literasi yang dibaca itu diterapkan. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya sangat jarang menemukan pengelola yang seperti Mas Kori. Sampai dengar cerita dari Mas Kori itu kayak saya ini hampir banyak sekali teori kita yang kita sampaikan ke Ya, teman-teman biasanya yang kita baca ini wah diterapkan hampir sebagian besar ini diterapkan semua sama Mas Kori di SLL gitu ya. Dari hampir 1 jam kita ngobrol banyak sekali insight yang masuk ke kepala saya Mas Kori luar biasa. Dan jarang loh ya. orang-orang kayak Mas Kori serius. Saya Mas beberapa juga mendampingi desa ya Mas, destinasi. Kemudian saya bisa katakan yang semangatnya itu justru hanya awal gitu. Kemudian habis itu semangat itu justru di depan kami. Habis kami tinggalnya udah semangatnya hilang kan sebenarnya seperti itu yang namanya kita berkolaborasi sebagai pendamping, justru masyarakatlah menjadi poinnya, masyarakatlah yang harus bekerja, masyarakat yang harus semangat gitu ya. Kita hanya ibaratnya itu bara api, kompor yang hanya bisa membakar periuk nasi dan segala macam titik poin itu memang mereka di situ. Dan SLL tuh beruntung, Labuan Haji beruntung punya kamu Mas, serius. Iya, iya. Ya memang apa namanya benar sekali Mbak, sebetulnya apa yang dilakukan SLL ini sebetulnya semuanya itu saya ambil dari apa memang yang kita pelajari di dunia pariwisata tuh, hanya saja cara saya membahasakannya lain di sini. Ya cara saya membahasakannya saya bahasa yang saya
kira-kira istilahnya dimengerti oleh teman-teman saya di sini gitu. Kayak pentahelix, kayak misalnya carrying capacity, daya dukung segala macam itu ya saya nggak sampein ke mereka. Kayak siklus hidup, destinasi segala macam nggak saya Iya. sampein gitu. Gitu. Misalnya kayak hospitality, hospitality contohnya gitu, gini Mbak Sati. Dulu teman-teman saya tuh di gerbang misalnya ada tamu datang, pengunjung datang. Mereka tuh bisa sambil rokokan tuh nyambut tamu sambil rokokan segala macam gitu. Tapi kan saya nggak perlu sampai hospitality sambil saya ajak ngopi gitu kan, sambil ajak ngopi, sambil ajak rokokan apa gitu kan. Nah, rokokan udah pas-pas sih bilang. Tapi nanti kalau bisa sih bilang pas di gerbang itu kadang kan kita nggak tahu perempuan-perempuan tuh kadang banyak yang alergi rokok saya bilang gitu kan. Kalau bisa lepas aja lu dulu rokoknya saya bilang. Baru baru selesai itu baru ngerokok udah puas-puas saya bilang. Nah, mulai sekarang ya akhirnya dari gerbang, dari apa di bidang di tempat toilet atau di bidang yang lain kayak tim kreatif segala macam cara mereka tegur sapa pengunjung yang mau dijadiin model apa segala macam tuh sekarang udah terbiasa mereka sekarang gitu. Ya, terima kasih banyak ya Mas ceritanya malam ini. Saya berharap nanti bisa diceritakan. Saya ingin banget nih mengundang Mas Kori untuk bincang-bincang sama mahasiswa karena menurut saya ini penting ya Mbak Syedi karena mahasiswa juga harus melihat ini loh teman-teman di lapangan kalian kalau sudah selesai S1 pariwisata ini loh yang bisa kalian lakukan di tempat kalian. Apa sih kontribusi kalian? Salah satunya dengan ini gitu, berkolaborasi dulu dan biasanya kan mahasiswa ketika sudah diceritakan, kalau kami kan baratnya di kelas kan cuma lebih ke teori ya Mas. Iya, Kori iya, lah iya, justru iya. yang lebih pengaplikasiannya di lapangan seperti itu. Dan saya juga berharap ketika nanti SLL butuh apapun, misalnya butuh pelatihan ini Mbak, apa gitu, jangan sungkan ya Mas untuk Siap, hubungi siap, siap. saya. Dengan senang hati. Mbak, ini satu, Mbak, boleh saya tambahkan nih satu? Boleh, boleh, boleh. Ya, ya. Karena memang ya cerita SLL ini memang aduh bisa panjang kita cerita Mbak. Tapi mumpung Mbak cerita apa cerita tadi sebut mahasiswa. Tadi kan di Infinity Book itu saya bilang itu adalah komunitas literasi sebetulnya tapi yang saya paradigma saya balik itu. Di mahasiswa program magang atau KKN atau PKL itu pun saya balik paradigmanya. Yang terjadi adalah ada 3 mahasiswa pariwisata magang di SLL ini. Hari pertama mereka ngajak saya ngobrol, mereka begini, mereka bilang, Pak, kira-kira gimana ya caranya buat proposal program kegiatan? Saya bilang, untuk apa? Saya bilang, ya untuk biar kita dapat bantuan dana dari pihak luar untuk program kita di sini. Kalian itu bawa duit di sini. Karena kan kebiasaan memang kita KKN apa segala macam itu kita proposal apa minta bantuan dana untuk buat pak sampah lah buat apa segala macam. Nah di Sunrise Lombok ini tidak berlaku. Jadi yang terjadi adalah sekarang itu mahasiswa magang di sini tuh pertama mereka bergaji. Mereka bergaji. Mereka misalnya jadi pemandu untuk terus saya tanyakan mereka eh, kan program-program yang mereka sudah jalani itu kan ke jurnalistikan mereka dapat program itu. Terus pengalaman mereka di berbagai macam posisi di struktur SLL itu sudah mereka rasakan. Mereka menghandle MICE sudah mereka rasakan. Terus saya bilang kemarin terakhir, sekarang gini, untuk program pengalaman kalian menghandle kewirausahaan, kira-kira mau kalian apa sih? Mau sih kita misalnya untuk penyewaan-penyewaan katanya. Apa kira-kira sepeda katanya. Ya udah, sekarang kalian keluar cari sepeda berapa harganya, pengelola yang akan berikan kalian modal untuk beli itu sudah. Nanti keuntungannya itu untuk buat kalian sudah bawa pulang ke kampus kalian pas presentasi itu sampein begini segini duit yang kami bawa dari SLL itu yang alhamdulillah SLL terapkan sekarang gitu. Jadi sama juga seperti Infinity Book itu membalik kebiasaan itu, termasuk kebiasaan magang atau KKN itu gitu. Itu Mbak yang saya ingin tambah. Wah, luar biasa ya Mbak Podina. Saya happy banget gitu ya di podcast pertama kami di Big Nation kita kedatangan Mas Kori yang
ceritanya luar biasa, mulai dari Infinity Book sampai kemudian lahirlah Sunrise Land Lombok, gitu ya, dengan segala macam obstacle, tantangan yang dihadapi ya, terus kemudian apa yang dilakukan untuk menghadapi semua tantangan itu. Saya sangat mengapresiasi sekali Mas Kory, keren banget. Semoga nanti ada kesempatannya kami bisa main ke sana gitu ya, Mbak Fondina ya. Amin, amin, amin. Siap, siap. Dan semoga juga dari hasil ngobrol kita kurang lebih 1 jam ini juga bisa memberikan manfaat buat siapa aja nanti yang Kita ngedengerin ya. bisa ke SLL ya. Bisa memberikan manfaat, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa yang nanti akan nonton dan dengerin, atau mungkin dari pengelola juga, atau mungkin calon pengelola yang tergerak, kok pengen jadi kayak Mas Kory ini sama Sunrise Land Lombok gitu ya. Dan saya sampai nggak tahu harus ngomong apa, karena ini emang keren banget Mas Kory, beneran. Dari cerita cikal bakalnya ya, yang si Infinity Book, terus kemudian menelurkan satu atraksi ya yang merupakan Sunrise Land Lombok. Ini semoga bisa membakar kita semua dan menggerakkan kita semua untuk bisa berkarya kayak Mas Kory gitu ya. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Kory. Terima kasih Siap. pendengar Siap. sekalian. Saya tutup podcast malam ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima Mas kasih, Kory. Mbak. Terima Mas kasih Kory, banyak makasih. ya. Sehat-sehat selalu, Mas. Siap, siap. Sehat-sehat, Ya. Mas.